Halo, perkenalkan nama saya Ivan Rifda Siminta dari kelas data mining A, NIM 1924 10 10 11 14. Sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 8 dan 9 data mining, yaitu perceptron dan ensemble classification. Pertama, di sini ada soalnya. Untuk soal nomor 1, ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Lalu tuliskan akurasinya. Lalu untuk soal nomor 2, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan test set 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan n estimators sama dengan 100, 200, dan 300. Lalu tuliskan akurasinya. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama yaitu mengimport library yang kita butuhkan. Di sini ada load wine dari scalar dataset, ada load breast cancer dari scalar dataset, standard scalar dari scalar pre-processing, ada perceptron dari scalar linear model, trend test speed dari scalar model selection, accuracy score ada dari scalar matrix, lalu ada NumPy, Pandas, dan bagging classifier dari scalar ensemble. Sini saya akan menjelaskan yang pertama untuk dataset wine. Itu kita akan mencari menggunakan metode perceptron classifier. Untuk yang pertama adalah perbandingan 0,2. Sini pertama adalah mengeload data wine, dataset wine. Lalu kita inisialisasikan. Untuk X adalah wine.data dan Y adalah wine.target. Lalu kita pisahkan antara data train dan data test dengan X-train, X-test, Y-train, dan Y-testnya sama dengan menggunakan metode train test speed, X, Y, dan test size-nya 0,2. Lalu kita menormalisasikannya dengan standard scalar. Lalu kita masukkan normalisasi tadi ke X-train-nya. Lalu X-train-nya itu kita transform menggunakan fungsi sc.transform untuk X-train dan sc.transform untuk X-test-nya juga. Lalu kita memanggil fungsi perceptron dengan eta theta sama dengan 0,1. Ini adalah untuk learning rate dan random state-nya sama dengan 0. Lalu kita masukkan dengan fungsi fit ke X-train, std, dan Y-train. Lalu untuk Y prediksinya, kita masukkan perceptron tadi, ppn.predict ke X-test std. Lalu kita print akurasinya, akurasi Y-test dan Y prediksinya. Hasilnya adalah 0,97. Lalu untuk perbandingan 0,3, angkanya sama. Kita mengeload data wine, lalu menginisialisasikan X sebagai wine.data dan Y sebagai wine.target. Lalu kita menggunakan train test speed untuk memisahkan data test dan data train. Yang berbeda adalah di sini test size-nya adalah 0,3. Lalu kita normalisasikan, kita masukkan ke X-train, lalu kita transform X-train-nya sama kita transform juga X-test-nya. Lalu kita menggunakan fungsi perceptron dengan eta theta sama dengan 0,1 dan random state-nya sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke dalam variabel X-train std dan Y-train. Lalu kita prediksi ppn-nya, ppn.predict ke X-test std. Lalu kita print akurasinya, akurasi Y-test dan Y-prediksinya, hasilnya adalah 0,98. Lalu untuk perbandingan 0,4 sama load, terus kita inisialisasi X dan Y,
lalu kita menggunakan train test split, lalu kita normalisasi, kita masukkan ke extract, transform, extract, dan xtest, lalu kita menggunakan fungsi perceptron, lalu kita masukkan ke extract std dan ytrain, kita predik perceptron tadi ke xtest std, lalu kita hitung akurasinya untuk ytest dan yprediksi, hasilnya adalah 0,99. Lalu untuk dataset 1, kita bagging classifier. Yang pertama menggunakan n estimator sama dengan 100. Sini kita buat perseptronnya dulu, ppn 2 sama dengan perseptron, eta theta sama dengan 0,1, random state sama dengan 0. Lalu kita memanggil fungsi bagging classifiernya. Dengan base estimator sama dengan ppn 2, yaitu perseptron mana yang kita mau bagging classifier, dengan n estimator sama dengan 100, yaitu cabang dari perseptronnya, lalu dengan n job sama dengan min 1. N job gunanya untuk menghidupkan mesinnya. Tuh, standarnya adalah min 1. Lalu kita masukkan fungsi baggingnya tadi ke xtrain std dan ytrain. Lalu kita prediksi xtest std. Lalu kita hitung akurasinya dari ytest dan yprediksinya. Hasilnya adalah 0,986. Lalu untuk n estimator 200, makanya sama kayak n estimator 100, yaitu kita buat perseptronnya dulu, lalu kita bagging dengan base estimator ppn 2, n estimatornya 200, di sini yang beda adalah n estimatornya. N jobsnya sama, min 1, lalu kita masukkan ke xtrain std dan ytrain, lalu kita prediksi baggingnya tadi ke xtest std. Lalu kita print akurasi skornya untuk ytest dan yprediksinya. Hasilnya adalah 0,986. Lalu n estimator sama dengan 300. Sama, tadi kita memanggil fungsi perseptron. Lalu kita bagging classifier. Sini yang berbeda adalah n estimator sama dengan 300. Lalu kita masukkan ke xtrain, std dan ytrain, lalu kita prediksi xtest std-nya. Kita print akurasinya, ytest dan yprediksi, akurasinya adalah 0,98. Lalu untuk dataset kedua adalah breast cancer. Pertama kita buat perceptron classifiernya. Yaitu angka pertama kita load data set breast cancer-nya, lalu kita inisialisasikan X dan Y. X adalah breast cancer data, Y adalah breast cancer target, lalu kita pisahkan data train dan data test dengan train test split dengan perbandingan 0,2. Sini TSS-nya 0,2, lalu kita normalisasi, lalu kita masukkan ke xtrain, lalu kita transform xtrain-nya dan transform xtest-nya. Lalu kita buat perseptronnya dengan eta sama 0,1 dan random state sama 0. Lalu kita masukkan ke xtrain std dan ytrain, lalu kita prediksi xtest std-nya. Lalu kita menghitung akurasi skor dari ytest dan yprediksi, hasilnya adalah 0,98. Lalu untuk perbandingan 0,3, sama, kita load data risk answer, lalu kita inisialisasikan ke X dan Y, lalu kita pisahkan data train dan data test dengan train test split. Yang berbeda adalah di sini test-nya sama dengan 0,3. Lalu kita normalisasikan, kita masukkan ke xtrain, kita transform xtrain dan xtest, lalu kita buat perseptron, sama eta-tetanya 0,1 dan random set-nya sama 0, lalu kita masukkan ke xtrain std dan ytrain, lalu kita predik xtest std-nya, lalu kita hitung akurasi dari ytest dan yprediksi.
Hasilnya adalah 0,98. Lalu perbandingan 0,4. Kita load data breast cancer, kita inisialisasikan data dan targetnya ke X dan Y. Lalu kita train test split, yang di sini adalah test size-nya 0,4. Lalu kita normalisasi dengan standar scalar. Setelah itu normalisasinya dimasukkan ke X-trend, lalu kita transform X-trend-nya dan transform X-test-nya, lalu kita buat perseptronnya dengan eta theta sama dengan 0,1 dan random set sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke X-trend dan STD dan Y-trend, lalu kita predik X-test STD. Lalu kita print akurasi skornya, hasilnya adalah 0,99. Lalu untuk dataset breast cancer kita bagging classifier dengan N estimator sama dengan 100. Pertama kita buat perseptronnya, eta theta sama dengan 0,1 dan random state sama dengan 0. Lalu kita buat bagging classifiernya dengan base estimator sama dengan ppn 2, lalu N estimatornya sama dengan 100 dan N jobs-nya sama dengan 0,1 min 1. Lalu kita masukkan ke X-trend, STD, dan Y-trend. Lalu kita prediksi X-test STD-nya. Lalu kita hitung akurasi skor dari Y-test dan Y-prediksinya, hasilnya adalah 0,982. Lalu untuk N estimator sama dengan 200, sama kita buat perseptronnya dulu, lalu kita bagging classifier. Yang berbeda adalah di sini N estimatornya sama dengan 200, lalu kita masukkan ke X-trend, STD, dan Y-trend, lalu kita predik S-test STD-nya, lalu kita hitung akurasi skor dari Y-test dan prediksinya, hasilnya adalah 0,991. Lalu yang terakhir adalah untuk N estimator sama dengan 300. Pertama kita buat perseptronnya, lalu kita bagging classifier dengan N estimator sama dengan 300, lalu kita masukkan ke X-trend, STD, dan Y-trend, lalu kita predik X-test STD-nya, dan terakhir kita print akurasi skor dari Y-test dan Y-prediksinya, hasilnya adalah 0,982. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.